Dalam sejarah manusia, ada momen-momen di mana satu orang, ya hanya satu orang, bisa mengguncangkan dunia. Bukan karena mereka kuat secara fisik, bukan karena mereka punya kekuasaan besar, tapi karena keberanian dan pendirian mereka dalam menghadapi ketidakadilan. Di video ini kita akan membahas 10 aksi heroik yang benar-benar mengguncangkan dunia. Aksi-aksi ini bukan cuma mengubah hidup 1-2 orang, tapi benar-benar memicu perubahan sosial, politik, bahkan mencegah kehancuran dunia. Siapkan waktu dan pikiran kamu, karena kita bukan cuma mau tahu apa yang mereka lakukan, tapi kenapa itu penting dan bagaimana dampaknya masih terasa sampai hari ini. Yang pertama, ada Rosa Parks tahun 1955 di Amerika Serikat. Perempuan biasa, namun aksinya luar biasa. Pada tanggal 1 Desember tahun 1955 di kota Montgomery, Alabama, seorang perempuan kulit hitam bernama Rosa Parks naik bus setelah bekerja seharian sebagai penjahit. Di saat itu, hukum pemisah ras masih sangat kuat di Amerika Selatan. Orang kulit putih duduk di depan, orang kulit hitam di belakang, dan kalau bagian depan penuh, orang kulit hitam harus berdiri dan memberikan tempat duduknya. Ketika sopir bus menyuruh Rosa untuk berdiri dan memberikan kursinya kepada seorang penumpang kulit putih, Rosa menolak. Dia tidak tertarik, dia tidak melawan secara fisik, dia cuma bilang tidak. Dan dengan satu kata itu, dia memicu perlawanan yang luar biasa. Aksinya jadi pemicu boykot bus Montgomery yang dipimpin oleh seorang pendeta muda bernama Martin Luther King Jr. Boykot itu berlangsung lebih dari setahun. Bus-bus sepi, warga kulit hitam memilih jalan kaki bahkan puluhan kilometer. Akhirnya, Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan bahwa segregasi di bus itu tidak konstitusional. Aksi Rosa bukan yang pertama. Claude Copin misalnya sudah pernah melakukan hal serupa, tapi momen ini yang jadi titik balik. Rosa Parks dijuluki Mother of the Civil Rights Movement. Namanya dikenal hingga kini karena ia berani berdiri bahkan saat dunia menyuruhnya untuk duduk. Nomor 2, Teng Men di Tiananmen tahun 1989 di Tiongkok. Pria tanpa nama yang menghentikan tank. 5 Juni tahun 1989, sehari setelah pembantaian besar-besaran di lapangan Tiananmen, Beijing, pemerintah Tiongkok mengirim tank-tank militer ke jalan untuk menumpas demonstrasi mahasiswa yang menuntut demokrasi. Tapi di tengah jalan raya yang lebar dan kosong, satu pria berdiri. Dia bawa 2 kantong belanja, dia kurus, pakai kemeja putih, dan dia berdiri persis di depan barisan tank tempur yang bergerak. Tank pertama berhenti. Pria itu naik ke atas tank dan berbicara kepada prajurit di dalamnya. Dia tidak takut, dia tidak lari, dan itu semua terekam kamera jurnalis dari hotel terdekat. Hingga hari ini, identitas pria itu masih misterius, tapi fotonya jadi ikon perlawanan damai terhadap tirani. Foto-foto dari Jeff Widener dan Stuart Franklin menyebar ke seluruh dunia melawan sensor Tiongkok. Teng Men jadi simbol bahwa keberanian individual bisa melawan kekuatan militer. Nomor 3, Nelson Mandela. Nelson Mandela dipenjara selama 27 tahun oleh rejim apartheid karena perjuangan untuk persamaan ras. Bayangkan, hampir 3 dekade di sel sempit dengan kerja paksa dan tetap percaya bahwa suatu hari bangsanya akan bebas. Tapi yang luar biasa dari Mandela bukan cuma kesabarannya, tapi keputusannya untuk memaafkan. Saat dia bebas tahun 1990, banyak yang mengira akan ada perang balas dendam, tapi tidak. Mandela justru menggandeng musuh politiknya dan membentuk pemerintahan Persatuan Nasional. Dia ingin rekonsiliasi, bukan pembalasan. Pada tahun 1994, dia menjadi presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan, dan di masa jabatannya, dia menghapus hukuman apartheid, membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, dan memberi harapan baru bagi bangsa yang nyaris hancur karena rasisme. Nomor 4, Mahatma Gandhi. Pawai garam tahun 1930 di India. Tahun 1930, rakyat India hidup di bawah tekanan kolonial Inggris yang bahkan mengontrol hal sepele seperti garam. Pemerintah Inggris melarang warga India memproduksi garam sendiri dan memaksa mereka membeli dari Inggris dengan pajak tinggi. Bagi Gandhi, ini bukan sekedar soal garam, tapi lambang penindasan. Ia kemudian melakukan Short March, berjalan kaki sejauh 387 km dari Sabarmati ke pantai Dandi bersama 78 pengikutnya. Sepanjang perjalanan, ribuan orang bergabung dan aksi ini jadi simbol perlawanan damai terhadap
terhadap ketidakadilan. Ketika Gandhi mengambil segenggam garam di pantai, ia sebenarnya sedang menantang kekuasaan Inggris di depan mata dunia. Aksi ini bukan kekerasan, bukan revolusi berdarah, tapi justru kekuatan moral yang berani tanpa kekerasan. Inilah yang membuat dunia terpikat. Pawai garam jadi titik balik perjuangan kemerdekaan India dan inspirasi global untuk civil disobedience. Nomor 5. Malala Yousafzai, peluru untuk pendidikan. Tahun 2012 di Pakistan, Malala Yousafzai adalah seorang gadis Pakistan yang di usia 11 tahun sudah menentang Taliban yang melarang anak perempuan sekolah. Lewat blog anonim untuk BBC, ia menceritakan ketakutan hidup di bawah kekuasaan ekstrim, pergi ke sekolah diam-diam. Keberaniannya membuat identitasnya terungkap dan Taliban tak tinggal diam. Pada tahun 2012, Malala ditembak di kepala saat pulang sekolah. Dunia gempar, tapi keajaiban terjadi. Ia selamat, pulih dan bangkit lebih kuat. Bukannya takut, ia malah tampil di PBB menyuarakan pentingnya pendidikan dengan pidatonya yang legendaris. Satu anak, satu guru, satu buku, dan satu pena bisa mengubah dunia. Malala mendirikan Yayasan Pendidikan Global dan pada usia 17 tahun menjadi penerima Nobel Perdamaian termuda. Ia jadi simbol bahwa satu suara kecil pun bisa mengguncangkan kekuasaan, bahkan ketika kekuatan militer mencoba membungkamnya. Nomor 6, ada Martin Luther King Jr. I Have a Dream, Amerika Serikat tahun 1963. Pada 28 Agustus tahun 1963, Lincoln Memorial, Martin Luther King Jr. berdiri di depan lebih dari 250.000 orang yang hadir dalam March on Washington. Di tengah perjuangan berat warga kulit hitam Amerika melawan rasisme sistematik, ia menyampaikan pidatonya yang mengguncang dunia, I Have a Dream. Pidato ini bukan hanya kata-kata indah. Ia berbicara tentang harapan, keadilan, dan mimpi akan Amerika di mana anak-anak kulit hitam dan putih bisa bermain bersama tanpa diskriminasi. King menantang Amerika untuk hidup sesuai janji kebebasan dan kesetaraan yang tertulis dalam konstitusinya. Kalimat-kalimatnya menjadi simbol moral dalam perjuangan hak-hak sipil, bukan hanya di Amerika, tapi di seluruh dunia. Martin Luther King Jr. memperjuangkan keadilan tanpa kekerasan, mengikuti filosofi Gandhi. Ia dibunuh 5 tahun kemudian, tapi impiannya tetap hidup dan terus menginspirasi dunia hingga kini. Nomor 7, ada Desmond Doss, penolong di neraka, tahun 1945 Perang Dunia Kedua di Okinawa. Desmond Doss adalah seorang prajurit medis Amerika Serikat di Perang Dunia Kedua yang punya prinsip unik, menolak memegang senjata. Sebagai penganut Art Penn hari ke-7, ia percaya membunuh bertentangan dengan imannya, tapi itu tak membuat lari dari medan perang, justru sebaliknya. Dalam pertempuran Okinawa, salah satu pertempuran paling brutal, Doss naik ke tebing Maeda bersama unitnya. Saat yang lain mundur karena hujan peluru, Doss tinggal di medan tempur sendirian, menarik satu persatu tentara yang terluka, menurunkan mereka pakai tali dari tebing. Ia menyelamatkan 75 nyawa, semua tanpa menembak satu peluru pun. Atas keberaniannya, Desmond Doss dianugerahi Medal of Honor, penghargaan tertinggi militer Amerika Serikat. Kisahnya membuktikan bahwa keberanian sejati tidak selalu datang dengan senjata, tapi dari hati yang memilih untuk menyelamatkan meski harus mempertaruhkan nyawa. Nomor 8, Claudette Colvin, gadis 15 tahun yang melawan. Tahun 1955 di Amerika, 9 bulan sebelum Rosa Parks menolak memberi kursi di bus, Claudette Colvin, siswi SMA berusia 15 tahun, sudah lebih dulu melawan di Montgomery, Alabama. Ia menolak berdiri dari kursi bus demi orang kulit putih. Polisi menangkap, menyeretnya keluar bus, tapi ia bersikeras, "Ini tanah airku juga." Sayangnya, karena usianya yang muda dan latar belakang ekonominya, aksinya tidak mendapat dukungan politik sebesar Rosa Parks. Namun aksi Claudette menjadi pondasi hukum dalam gugatan yang kemudian membantu mengakhiri segregasi bus di Amerika Serikat. Claudette memang tidak sepopuler Rosa Parks, tapi tampaknya tidak akan ada Montgomery bus boycott. Bahkan remaja pun bisa jadi pemicu perubahan besar. Vasily Arkhipov, pria menyelamatkan dunia tahun 1962, krisis rudal Kuba. Tahun 1962 dunia berada di ujung tanduk. Amerika Serikat dan Uni Soviet hampir memulai perang nuklir dalam krisis rudal Kuba. Di tengah lautan, kapal selam Soviet B
B-59 dikepung oleh kapal tempur Amerika Serikat. Komunikasi terputus. Dua perwira kapal selam Inggris meluncurkan torpedo nuklir, tapi keputusan itu harus bulat dan hanya satu orang yang menolak, Wakil Komandan Vasily Arkhipov. Penolakan Vasily menghentikan peluncuran nuklir yang bisa memicu Perang Dunia Ketiga. Ia tidak mengumbar keberaniannya. Dunia baru tahu perannya bertahun-tahun setelahnya. Sejarawan menyebut sebagai pria yang menyelamatkan dunia. Dalam tekanan ekstrim, Vasily memilih akal sehat dibanding panik, dan keputusannya mungkin telah menyelamatkan jutaan orang. Nomor 10, Alan Turing, si jenius yang mengalahkan Nazi pada tahun 1940-an di Inggris. Di balik layar Perang Dunia Kedua, ada pertempuran yang kalah penting, perang melawan kode rahasia Nazi. Memimpin tim Bletchley Park untuk memecahkan enigma mesin penyandi Jerman yang hampir mustahil dipecahkan. Dengan ide-idenya, Turing menciptakan cikal bakal komputer modern dan membangun mesin bombe yang bisa membaca pesan-pesan Nazi setiap hari. Banyak sejarawan meyakini keberhasilannya memperpendek perang hingga 2-3 tahun, menyelamatkan jutaan jiwa. Sayangnya, setelah perang, ia tidak dihormati karena orientasi seksualnya. Ia malah dihukum dan dipaksa menjalani terapi kimia. Alan Turing meninggal tragis di usia muda. Namun dunia kini mengakui jasanya bukan hanya sebagai pahlawan perang, tapi juga bapak komputer modern. Dari medan perang hingga ruang kelas, dari ruang sidang hingga bangku bus kota. Kisah-kisah tadi menunjukkan satu hal penting. Perubahan besar sering datang dari mereka yang tidak mencari sorotan. Mereka bukan orang yang berkuasa, bukan pula yang punya panggung, tapi keberanian, keyakinan, dan keteguhan mereka, bahkan dalam kesunyian, mampu mengubah arah sejarah. Mereka membuktikan bahwa kita nggak harus jadi presiden, jenderal, atau selebritas untuk berdampak. Kadang cukup dengan satu keputusan berani di waktu yang tepat untuk menginspirasi dunia. Hari ini, mungkin kita merasa kecil, tak punya pengaruh, atau bahkan dilupakan. Tapi siapa tahu, mungkin satu tindakan yang kita ambil, satu sikap berani yang kita pilih, bisa menjadi kisah senyap berikutnya yang dikenang dunia. Karena pada akhirnya, dunia ini bukan cuma diubah oleh mereka yang bersuara paling lantang, tapi juga oleh mereka yang berani berdiri teguh bahkan saat tak ada yang melihat.